Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anawaya Zahra Putri. Saya sebagai moderator dalam pembacaan presentasi materi mengenai file kabinet elektronik, dasar-dasar database, sistem manajemen database, dan komputer dan pribadi dari kelompok 6 Teknologi Informatika Program Studi Biologi tahun 2021. Baik, untuk materi file kabinet elektronik, dasar-dasar dan dasar-dasar database akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya Arwini Puspita dan Hamdayani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Arwini Puspita dengan NIM F1D1210019. Saya akan menjelaskan mengenai file kabinet elektronik, yaitu dasar-dasar database. Yang pertama ada penyimpanan barang dan data. Jadi setiap manusia berkepentingan memiliki tempat khusus dan teratur untuk menyimpan berbagai jenis barang ataupun data yang dimilikinya. Contoh yang paling sederhana adalah dompet, di mana ada tempat-tempat khusus untuk menyimpan berbagai jenis barang dan data, tempat khusus untuk menyimpan uang, kartu identitas, dan foto pribadi. Jadi penyimpanan itu secara teratur sudah merupakan bagian dari kehidupan kita, yang tanpa kita sadari mengenalkan kita kepada bentuk basis data dan objek yang paling sederhana. Kemudian yang kedua itu ada dokumentasi data konvensional. Penyimpanan data lama-kelamaan tidak hanya sekedar menaruh berkas pada tempat yang sama, tapi juga harus mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori yang sama pula. Hal ini untuk memudahkan dalam pencarian dan pengambilan selain untuk pemeliharaan. Contoh yang paling mudah dikenali itu adalah perpustakaan, di mana buku-buku yang punya kategori yang sama ditempatkan dalam satu lemari yang sama pula. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kategorisasi data. Setiap orang atau objek tertentu selalu dapat dibagi ke dalam kategori tertentu. Dari kategori inilah dapat diambil kesimpulan tentang perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh beberapa sampel. Contoh sederhana adalah basis data karyawan. Pada basis data semacam ini, karyawan dapat dibedakan atau disamakan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang sudah dicatat, misalnya jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Basis data atau database adalah suatu tempat atau wadah untuk menyimpan berbagai jenis data dari suatu kumpulan atau komunitas sampel. Di masa lalu, pengumpulan data dilakukan dengan menulis di atas kertas yang disimpan dalam lemari besar, sedangkan saat ini sudah dapat dilakukan dalam bentuk data digital yang disimpan dalam server. Pengumpulan data pun sudah semakin canggih, misalnya sudah dalam bentuk pindai sidik jari atau retina. Digitalisasi data adalah proses merubah bentuk tulisan menjadi bentuk berkas komputer. Selain pemindai gambar atau scanner, digitalisasi data juga bisa dilakukan secara manual dengan menginput data ke dalam server. Tempat penyimpanannya pun tidak lagi ruang khusus yang punya terbatas luas dan volume, tapi bisa dalam folder komputer yang tidak ada batas file banyaknya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Arwini dan Hamdayani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, untuk materi sistem manajemen database akan dipresentasikan oleh rekan saya Indra Wijaya dan Abdul Aziz. Kepada Indra dan Abdul dipersilahkan. Sistem manajemen database. Pengertian sistem manajemen database atau SMD. Sistem manajemen database pada dasarnya adalah sebuah sistem untuk membuat, memelihara, dan menampilkan isi dari suatu basis data. SMD memungkinkan pengguna untuk menginteraksikan basis data dalam bentuk tulisan maupun gambar. Dengan SMD, pengguna dapat menambahkan, mengubah, mengurangi, dan menampilkan data yang dia miliki dalam sebuah tampilan web atau aplikasi. Perangkat keras SMD membutuhkan perangkat keras minimal dalam bentuk komputer operasional dan komputer khusus yang berfungsi sebagai server, bisa dilihat pada gambar. Perangkat lunak selain perangkat keras, diperlukan juga perangkat lunak untuk menjalankan sistemnya. Ada banyak perangkat lunak untuk SMD seperti Microsoft Access, MySQL, Berlin, Sybase, Oracle, dan lain-lain. Microsoft Access biasanya digunakan untuk keperluan personal atau industri kecil dan menengah. Untuk perusahaan yang lebih besar biasanya menggunakan MySQL atau Oracle.
atau perangkat lunak sejenis lainnya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan presentasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang sistem manajemen database. Manfaat sistem manajemen database. Berikut salah satu dari manfaat atau fungsi DBMS. A. Data definition. DBMS harus dapat mengolah pendefinisian data. B. Data manipulation. DBMS harus dapat menangani permintaan dari pemakai untuk mengakses data. C. Data security dan integrity. DBMS harus dapat memeriksa security dan integrity data yang didefinisikan oleh DBA. D. Data recovery dan consurance. DBMS harus dapat menangani kegagalan-kegagalan pengaksesan database yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, kerusakan disk, dan sebagainya. E. Data dictionary. DBMS harus menyediakan data dictionary. F. Performance. DBMS harus menangani unjuk kerja dari semua fungsi seefisien mungkin. Itulah penjelasan saya tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Angelista Elsayanti dan Muhammad Gilang. Kepada Angelista Elsayanti dan Muhammad Gilang dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya untuk melakukan presentasi. Materi yang akan saya bawakan yaitu komputer dan pribadi. Istilah komputer pribadi atau PC mempunyai beberapa arti. Istilah umum yang merujuk pada komputer yang dapat digunakan dan diperoleh orang dengan mudah. Istilah umum yang merujuk kepada mikrokomputer yang sesuai dengan spesifikasi IBM. Komputer pribadi yang pertama kali dikeluarkan oleh IBM dan secara tidak langsung mencetuskan penggunaan istilah PC atau personal komputer. Istilah komputer pribadi pertama kali digunakan di majalah New Scientist pada tahun 1964 dalam artikel berseri yang berjudul Dunia pada tahun 1984. Dalam buku Hilangnya Pekerjaan Tulis-Menulis, Arthur L. Samuel dari Pusat Penelitian Watson menulis, meskipun mungkin saja kita dapat memperoleh pendidikan di rumah atau PC orang tersebut sendiri, sifat asli manusia tetap tidak akan berubah. Generasi pertama mikrokomputer mulai bermunculan pada tahun 70-an. Namun begitu, ia tidak berkemampuan tinggi dan kurang cakap dibandingkan dengan komputer bisnis atau bisnis komputer. Pada waktu itu, sehingga hanya digunakan oleh peminat komputer atau hanya untuk permainan elektronik serta penggunaan bulletin board system. Seperti pada komputer modern di era chip silikon, PC menggunakan mikrokomputer sebagai unit pemproses pusat. Mikroprosesor yang pertama dipakai pada PC IBM adalah Intel 4004 yang dikeluarkan pada 15 November 1971. Itulah penjelasan saya tadi mengenai materi komputer dan pribadi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membacakan dan memaparkan materi mengenai materi kita hari ini. Untuk bab 3 atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran akan saya bacakan sendiri. Untuk kesimpulan dari uraian mengenai teknologi informasi di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu perkembangan teknologi informasi sangat berkontribusi dalam pengaruh globalisasi di dunia, khususnya di Indonesia, baik itu di bidang ekonomi, di bidang sosial, pendidikan, pemerintahan, dan kesehatan. Walaupun memiliki dampak positif yang sangat membantu dalam sebuah pekerjaan, namun juga memiliki dampak negatif yang jika dimanfaatkan tidak sesuai dengan kebutuhannya, yang dimana akan berpengaruh pada kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini akan berlangsung secara terus-menerus sampai terhentinya kehidupan di muka bumi ini. Untuk saran dari kami yaitu semakin cepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupan.
yang mana tujuannya untuk mencapai hasil maupun kondisi yang terbaik. Dari sekian banyaknya sektor kehidupan diharapkan dapat membuka inovasi baru bagi kita untuk mencapai sesuatu yang baru demi kemajuan peradaban manusia. Namun, semua inovasi tersebut hendaknya harus dibatasi oleh aturan hukum negara dan budaya bangsa Indonesia. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.